Shalom, selamat pagi saudaraku. Bagaimana hari ini? Saya percaya kita bangun dengan keadaan yang segar, sehat, dengan ucapan syukur yang terlebih penting di atas segala sesuatu yang kita sedang hadapi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak semua kita ketika kita terbangun pagi ini keadaan kelihatannya baik. Mungkin ada di antara kita yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang mengalami hal-hal yang sama sekali tidak menyenangkan dalam hidup ini, bahkan mungkin masalah, tekanan, persoalan begitu menanti kita begitu kita buka mata. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk bersama-sama menghadapi setiap kenyataan yang ada dengan berpikir positif. Percayalah lewat segala sesuatu, sebagaimana janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, bagaimanapun situasi kita hari ini, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sering kali dalam hidup ini kita mendengar bagaimana nasihat-nasihat manusia, terlebih lagi firman Tuhan tentunya, yang menyuruh kita untuk selalu berpikir dengan positif. Nah, apakah dengan cara berpikir positif ini selalu positif, Bapak Ibu Saudara? Itu sebabnya tema renungan saya pagi ini adalah berpikir positif apakah sama dengan naif? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon tuntunan Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini kami dalam keadaan baik. Kami boleh membuka mata kami boleh beristirahat dengan nikmat. Dan pagi ini ketika kami membuka mata kami melihat matahari, kami melihat berkat, namun juga tidak tertutup kemungkinan di antara kami. Ketika kami membuka mata kami hari ini, kami melihat kegelapan, kami melihat badai yang ada di hadapan kami. Namun satu hal, kalau Engkau masih izinkan kami menikmati satu hari lagi dalam hidup kami percaya Tuhan, semuanya pasti atas seizin daripada Tuhan. Kalau hari ini kami masih menghadapi banyak persoalan masalah, bahkan badai dalam hidup kami percaya itu pun karena Engkau mengizinkannya. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripadamu. Itu sebabnya Bapa, ajar kami untuk selalu berpikir dengan positif menghadapi segala kenyataan yang ada, sehingga di balik segala setiap keadaan yang ada itu kami tetap bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan renungan kami yang singkat ini, biarlah ini boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Haleluya, amin. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita ketahui, bahwa apapun bagaimanapun kondisi kita hari ini, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini sebagai ungkapan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu
indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya, Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menepati firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Mari saya mau ajak kita buka firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Matius 16. Kitab Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28 kita mau sama-sama baca. Mari kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang ke-23 tadi. Dikatakan apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada baca sebuah artikel dalam Psikologi Today yang memberikan suatu pernyataan atau suatu fakta yang unik. Sebab dikatakan di dalam artikel tersebut bahwa ketika kita berpikir positif, maka
itu juga bisa menimbulkan stres. Kontradiksi bukan Bapak Ibu Saudara? Sebab selama ini kita berpikir kalau kita selalu berpikiran negatif, maka kita akan jadi stres sendiri. Tetapi artikel ini berkata bahwa ketika kita berpikir positif, itu juga bisa menimbulkan stres. Bagaimana bisa seperti itu? Bukankah setiap kita selalu dituntut untuk selalu berpikir positif? Bapak Ibu Saudara, di dalam artikel tersebut diuraikan, ini dapat terjadi saat seseorang memaksakan diri untuk menerima suatu hal negatif sebagai hal yang positif. Bapak Ibu Saudara menangkap ya? Dia memaksakan diri untuk menerima sesuatu yang negatif dan menganggapnya positif. Maka dari itu tidak heran ada begitu banyak orang beranggapan bahwa ketika mereka berpikir positif, itu sama dengan membohongi diri mereka sendiri. Dan mereka menjadi tidak realistis. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu yang disebut berpikir positif? Tentunya tidak demikian. Sebab berpikir positif tidak berarti menganggap sebuah kecelakaan, kematian, keberangkrutan, dan lain-lain sebagai hal yang baik. Tetapi berpikir positif adalah bagaimana kita bisa melihat sisi positif dari sebuah peristiwa yang dianggap buruk oleh kebanyakan orang sekalipun. Di dalam segala peristiwa, di dalam setiap kejadian apapun yang kelihatannya buruk atau negatif, kalau kita mau memandangnya, tetap kita bisa mendapatkan hal yang positif di balik semua itu. Saya pernah terheran-heran dibuat oleh satu keluarga, di mana satu keluarga ini belum percaya kepada Tuhan, namun salah satu dari anaknya justru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun kemudian satu musibah terjadi, justru anak yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu meninggal. Dan tentunya secara logika kita berpikir bahwa seluruh keluarga yang lain pasti menjadi anti untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Buktinya dia tidak ditolong, buktinya dia mengalami hal seperti ini dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan kematian anaknya itu, satu keluarga itu justru jadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi di balik semua kejadian, di balik semua hal yang negatif, di balik semua hal yang buruk sekalipun, ternyata ada sisi positif yang mungkin kita saat ini belum mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada pernyataan dari Psikologi Today tadi. Bagaimana pikir positif itu bisa menimbulkan stres? Untuk memudahkan pengertiannya atau gambarannya, saya berikan contohnya. Ada 3 orang yang sama-sama diberikan buah mengkudu atau pace, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang semua kita ketahui, bahwa buah mengkudu itu rasanya sangat pahit. Orang pertama ketika diberikan buah mengkudu itu mengeluh betapa pahitnya kenyataan hidup yang harus dia terima, sehingga dia berhenti di situ. Ini adalah gambaran orang yang berpikiran negatif.
negatif. Sementara orang yang kedua menerima buah mengkudu itu dan memaksakan dirinya untuk berpikir positif. Ia memaksakan dirinya untuk menganggap bahwa buah mengkudu itu manis rasanya, padahal kenyataannya begitu pahit. Dan ia lalu memakannya sebagai lauk. Nah, seperti ini yang dikatakan artikel tadi, maka ia akan stres sendiri karena sikap naifnya itu. Tetapi orang yang ketiga, lain lagi. Ia menerima mengkudu itu dan tidak menganggap mengkudu itu manis rasanya, tetapi ia bisa melihat bahwa mengkudu itu berkhasiat sebagai obat sekalipun rasanya begitu pahit. Dan apa hasilnya? Badannya menjadi sehat dan ia dapat menghasilkan tambahan uang daripadanya. Nah, orang ketiga inilah yang disebut sebagai orang yang berpikiran positif. Inilah perbedaan antara pikiran positif Petrus dengan pikiran positif Yesus di dalam pembacaan kita firman Tuhan tadi. Petrus mencoba menyangkali kenyataan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Tetapi Yesus justru menegur Petrus karena hal itu. Lalu apakah Yesus tidak berpikiran positif? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus berpikir positif karena ia melihat bahwa ada hal yang luar biasa di balik kenyataan pahit yang harus ia jalani, yaitu bahwa akan ada kemuliaan di balik salib. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-27 tadi. Jadi, apakah berpikir positif itu naif? Tentunya tidak. Tetapi berpikir positif adalah berpikir dengan pengharapan yang benar bahwa Tuhan punya rencana baik atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan apa yang Dia rencanakan itu tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita melihatnya seakan-akan sebuah kegagalan yang kita alami hari ini, tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dan firman-Nya tidak pernah lalai untuk Dia genapi atas hidup kita. Ini bukan halusinasi, ini bukan memaksakan diri, tetapi ini adalah kenyataan dan yang terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan sekali lagi sebagai ungkapan respon kita yang berpikiran positif, yang benar. Ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah
bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Sampai selamanya. Hanya kepadamu kami berharap, kami percaya. Rencanamu yang terbaik, rancanganmu yang sempurna, kami percaya, kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan bukan sebuah ilusi. Percaya kepada Tuhan atau beriman kepada Tuhan bukan karena kita berpikir positif secara naif, namun sungguh Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, dan Dia nyata dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya respon dengan positif segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu beserta kami. Kami akui Tuhan, seringkali di saat kami menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidup ini, kami melihatnya dari sisi yang negatif, sehingga tekanan dan tantangan itu semakin membebani kami. Kami akui Tuhan, seringkali di saat kami menghadapi badai yang menggelora dan menghantam hidup kami langsung panik dan berusaha mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri. Kami lupa untuk bisa tinggal tenang. Kami lupa untuk berdoa. Kami lupa kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami lupa kami punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Saat ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap tinggal tenang menghadapi apapun dan bagaimanapun keadaan yang ada di depan kami saat ini, dengan berpikir secara positif yang benar. Kami adalah orang yang disertai Tuhan, dan ketika Engkau ada bersama dengan kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami tenang bersamamu. Bahkan kami dapat berkata apa saja boleh terjadi
dalam hidup kami. Asalkan Engkau bersama kami, maka kami akan merasa tenang. Bahkan dengan iman kami dapat berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, for Thou art with me.